yang disebut sebagai etika dasar. Nggak boleh sedikit pun keluarga presiden itu berbisnis. Pertanyaannya, apakah KPK itu harimau atau harimau berekor cebong itu? Jadi memang itu yang jadi incaran intipan politik publik hari-hari ini. Jadi kita mengintip sebetulnya apa yang terjadi di ruang KPK setelah Ubed keluar dari ruang tunggu itu. Itu pasti langsung heboh kan, wah gila si Ubed nih, berani betul dia. Jadi psikologi itu yang justru mesti kita bahas tuh. Apa yang terjadi 20 menit setelah Ubed lakukan konferensi pers di depan gedung KPK itu. Kita mau coba bayangkan misalnya seseorang, salah satu dari mereka merasa bisa nggak ini kita tutupi dulu dari pers. Tapi Ubed keburu ngomong ke pers tuh. Dia nggak bisa dibujuk tuh. Jadi kasus ini di dalam 20 menit langsung jadi causa celebre itu. Sesuatu yang dirayakan sebagai kemenangan oposisi itu. Atau paling tidak sebagai upaya untuk memperlihatkan bahwa oposisi masih bekerja loh. Jadi Ubed itu mewakili satu, tadi Ibu Bivitri menyebut istilah bagus, mewakili satu habitus, satu dimensi etik yang sebetulnya lalai dipertahankan oleh KPK. Dulu kita bayangkan KPK itu betul-betul adalah habitus etik. Karena kita bikin kontras etik dengan Orde Baru. Jadi itu institusi yang memang diaktifkan oleh ethical imperatif itu. Setelah itu dia di backup dengan kemampuan investigasi, hukum segala macam. Tapi lama-lama yang ada aturan-aturan, ethical habitus etisnya itu hilang. Jadi itu yang orang uji sekarang sebetulnya. Apakah KPK masih bisa dinyatakan sebagai habitus etik atau sekedar lembaga teknik yang disubordinasikan pada presiden itu? Kan itu problemnya. Karena itu betul sekali tadi Ibu Bivitri mengingatkan kembali pada kita tentang potensi KPK itu sekedar menjadi peralatan teknis dari presiden itu. Ini yang penting sebetulnya kita bayangkan agar supaya kita tidak lagi melihat soal ini sekedar soal lapor-melaporkan. Yang diuji sebetulnya adalah KPK tuh. Oh, dia mampu nggak? Karena betul-betul ini menggemparkan betul karena langsung masuk ke dalam wilayah paling rawan dari syaraf kekuasaan. Tadi Ferry terangkan banyak contoh misalnya. Bagaimana sebetulnya aturan dasarnya adalah tidak boleh berbisnis kecuali ABCD. Sekarang Bivitri juga terangkan itu bahwa prinsipnya memang tidak boleh berbisnis karena memang itu konsekuensi menjadi anak dari pejabat. Dalam 1 menit dia bisa tahu apa yang dibisikkan oleh menteri pada bapaknya. Lalu bisikan itu berubah jadi Twitter dan Twitter itu berubah mengubah konstelasi harga saham. Itu yang disebut sebagai etika dasar. Nggak boleh sedikit pun keluarga presiden itu berbisnis. Lalu ada diskresi. Oke, dalam hal-hal tertentu boleh, tetapi harus betul-betul dideklar tadi. Bivitri pakai istilah itu juga, deklarasikan. Declare dalam bahasa Perancis artinya dibuka sepenuhnya itu. Diucapkan bahkan, bukan sekedar di konferensi pers, kan dia ucapkan dari dalam mulutnya. Ini saya punya potensi melakukan insider trading ya. Jadi kalau saya nge-tweet, latar belakangnya adalah ini. Kan itu yang namanya deklarasi, bukan diam-diam lalu bikin orang bikin interpretasi. Jadi etik itu yang nggak ada sebetulnya. Ini coba kita lihat berapa banyak menteri yang datang berkunjung pada anak presiden sebelum dan setelah jadi wali kota. Itu pelanggaran etik luar biasa. Artinya menteri-menteri ini dungu, nggak ngerti tentang public ethics. Coba kita ingat misalnya beberapa tahun lalu, mungkin 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu, seorang menteri dalam negeri di dalam pemerintahan Perdana Menteri Suga, siapa namanya itu, Yoshine Suga di Jepang, menteri dalam negerinya mengundurkan diri karena ditraktir makan oleh anak Presiden Suga. Bayangkan,
Tentu nggak di restoran Padang, nggak mungkin terlalu murah tuh. Kalau di restoran Padang itu ASN boleh ditraktir di situ, kayak si Ferry. Jadi anak presiden mentraktir menteri dalam negeri. Lalu menteri dalam negerinya dibully, diingatkan. Dia lupa bahwa itu anak presiden. Menterinya mengundurkan diri. Cuma ditraktir makan, dia merasa dia salah karena ditraktir anak presiden. Apalagi Presiden Yosin Suga minta maaf habis-habisan. Dia bilang, saya minta maaf karena ternyata satu orang dari keluarga saya tidak mengerti etika tuh. Anak saya nggak boleh traktir makan menteri saya tuh. Itu final etikanya tuh. Sekarang Anda lihat, ketika anak Presiden Jokowi belum jadi wali kota, semua menteri ke sana melapor, traktir makan di situ malah. Dan sekarang lebih banyak lagi menteri yang datang ke situ karena mau reshuffle, minta perlindungan. Jadi kita balik lagi pada etik itu.